Oke, saya ulang ya, saya ulang ya, saya ulang. Jadi pertama adalah klik dulu, ya, klik dulu di titiknya, ya, klik dulu, ini ya lapangan basket, ini ya, klik. Kemudian koordinatnya di copy. Di paste ke sini ya. Oke. Kemudian Ctrl C lagi. Nah, hati-hati di dalam memilih jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai kebalik. Jadi yang X itu adalah 106. Kemudian yang Y itu adalah minus. Ya. Kenapa minus? Karena ini adalah kita berada di belahan selatan ya, Pulau Jawa, jadi dia minus gitu. Ini saya rekam supaya nanti bisa dilihat rekamannya. Oke, kemudian namanya disesuaikan dengan tadi, ya, disesuaikan dengan tadi yang di input oleh enumerator. Ini satu. Nah, kemudian itu tinggal kita mengulang, ya. Nah, sekarang saya pengen lihat di antara Bapak Ibu ini siapa yang bisa paling cepat selesai sampai 28. Yang paling cepat selesai boleh coffee break duluan. Ya, balap-balapan nama saya ya. Oh ya. Tadi yang untuk control panel ya. Jadi kita menggunakan di sini adalah pemisah desimalnya adalah titik. Ya. Untuk bisa titik ini, maka kita masuk ke control panel ya. Control panel. Jadi memang ada beberapa laptop mungkin ya settingannya masih menggunakan bahasa Indonesia. Regionalnya. Nah ini coba kita masuk ke control panel, kemudian region ya, regionnya. Nah ini kita ganti region. Nah ini pakai yang English United Kingdom boleh, English USA juga boleh, ya. Oke, ya nanti otomatis dia akan mengubah yang tadinya koma menjadi titik. Kenapa menggunakan titik? Karena ini adalah format yang dibaca oleh Quantum JIS, ya, yang compatible gitu, ya. Karena Quantum JIS kan dikembangkannya kan di Barat ya, sehingga akhirnya menggunakan titik, ya. Nah ini di settingnya menjadi English ya, English United Kingdom atau USA. Oke. Jadi jangan di ini otak-atik di Excel-nya ya, bukan. Ini bukan kesalahan Excel. Jadi ada kadang-kadang yang dia itu menambahkan misalnya pakai ini ya misalnya tanda petik gitu. Jangan di otak-atik Excel-nya. Yang di otak-atik itu adalah sistemnya. Sistemnya. Karena begitu sistemnya diganti, otomatis Excel-nya juga mengikuti. Oke. Ya, ya. Nanti di sini 106 derajat itu akan 106, ini kan harusnya kan bahasa Indonesia kan 106,7794. Di sini akan terlihatnya 106 titik. Ingat bahwa kita itu kebalikan sama Amerika. Kita 1000 itu dipisahkannya sama titik kan. 1000 sejuta itu 1,000 ini kan 1000. Kalau ini begini tulisannya,
kalau kita bawa ke Amerika, dia nyangkanya satu. Ya, kenapa? Karena pemisah ribuan dia itu adalah koma. Gitu ya. Nah, yang keliru itu adalah kita otak-atik di Excel. Kita pakai apostrophe nih. Biasanya tuh. Ini sering terjadi di teman-teman puskesmas biasanya. Karena apa? Karena teman-teman puskesmas itu bukan backgroundnya dari pengelola data. Backgroundnya bukan dari uh, biostatistik gitu ya. Jadi tidak paham, oh nggak apa-apa kan sudah berubah nih. Sekarang sudah bisa kok pakai titik. Tapi ini sebenarnya dia mengubah menjadi teks datanya. Kalau pakai apostrophe ini nih, koma di atas ini, titik ya. Nah, ini kalau kita di Excel, kita lakukan itu maka salah. Yang harus kita ubah itu adalah di sistemnya. Jadi harus masuk ke control panel. Gitu. Ya. Nah, ini coba kita lanjutkan ya. Kita yang ada labelnya ini aja yang kita masukkan ya. Ini saya nggak tahu ini apa di kantin ya. Yang bisa aja. Nah, nah ini bangku kopi nggak keluar ya. Kalau misalnya nggak keluar, nah kalau misalnya nggak keluar nih contoh klik kanan di balon ini, ya. Kemudian di sini ada bisa kita copy. Nah, gitu ya. Nah, jadi pertama klik dulu di sini kan. Nah, keluar langsung diarahkan ke sini. Nah, kita ini ada balon ya. Nah, klik kanan di balonnya. Kemudian ini. Ya. Nah, sebenarnya ini materi yang berikutnya. Artinya dari Google Map itu sebenarnya kita juga bisa ngambil titik. Nah, ini contohnya. Ya, jadi kalau misalnya kita belum ke lapangan, tapi kita sudah tahu nih, oh KKP pertama itu ada di sini. Nah, kita tinggal klik kanan aja sini. Langsung keluar. Ya. Jadi di semua titik ini, di semua area seluas ini itu sudah ada koordinatnya. Mau dimanapun kita klik balonnya itu akan muncul. Ya.
Oke. Oh iya, iya. Oke, oke. Ya, kalau misalnya ininya angkanya apa? Dia eh, akhirnya dia dibulatkan gitu ya. Nah, ini bisa kita eh, select ya, kemudian klik kanan ya, format cell. Nah, ini kita bisa tulis nomornya ini berapa decimal place-nya. Eh, ya 6 aja sih cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, nanti dia akan keluar. Jadi kalau dia tiba-tiba terbulatkan, ya, nah itu langsung masuk ke format cell aja. Ini kita batasi ya sampai jam setengah 11. Jadi berapapun itu Bapak Ibu yang dapat, ya udah gitu ya. Ya, ya. Udah selesai. Kalau udah selesai boleh. Oh, ya. Gini ya. Jadi formatnya gini ya. Jadi eh, ada form yang terakhir ya, yang Gmap itu jangan dilupakan. Itu format untuk kita trace ya. Jadi yang ujung ini jangan dilupakan ya. Jangan dilupakan, tetap ada gitu. Eh, yang akan kita proses di peta itu sebenarnya ini nanti di aplikasi. Tapi ini nggak apa-apa disimpan di dalam database untuk kita nanti bisa mudah untuk men-trace-nya. Jadi nanti mahasiswa kalau misalnya turun ke lapangan, nanti tolong pembimbingnya menyampaikan itu. Ya, ini jangan dihapus ya. Harus ada bagian dari apa namanya? Bagian dari validasi. Ya. Oke. Pokoknya sampai jam 10.30 ya. Saya kasih waktu masih 10 menit. Terkait dengan juga ini penamaan ya, konsisten. Jadi kalau misalnya GED itu dipakai untuk gedung, maka untuk semua gedung kita pakai GED. Ya. Tapi kalau misalnya lengkap, berarti lengkap semua. Ya untuk yang ini ya sejenis ya. Gitu. Lapangan bulu tangkis, lapangan basket. Kalau ada lapangan bulu tangkis, tulisannya lapangan, berarti harus lapangan basket tulis juga lapangan basket. Setara kesejajaran di situ. Ya, jangan nanti nggak ada yang nggak konsisten. Lapangan, nah itu nanti dianggap itu sebagai dua entitas nanti. Maksudnya dua hal yang tidak terkategori sama. Padahal sebenarnya sama-sama lapangan. Jadi konsistensi ya. Jadi tadi di atas kan tulisannya gede, berarti ini gedung itu juga harus tulis gede. Ya. Tapi kalau misalnya mau lengkap juga boleh. Kenapa? 1 juta.
Ada yang lain? Kan ada sekarang English Jaksel. Ya. Jadi Inggrisnya pastikan English UK atau USA, American United States ya. Inggris Indonesia itu uh, meragukan. Ini kan kita di sini kan. Kalau X-nya minus, berarti kita di sini dong. Oke, 5 menit lagi ya. Nah, kalau untuk pengolahan data dengan aplikasi GIS ini, saran saya punya ini mouse ya. Karena sebetulnya kita akan mendesain. Susah kalau kita Corel Draw nggak pakai mouse. Jadi seperti itulah analoginya. Jadi harus apa namanya, harus menggunakan mouse ya. Nggak apa-apa. Kalau beda nggak apa-apa.
Balon-balon. Kalau yang kalau yang kalau yang library berarti kita klik di balonnya yang di petanya gitu ya. Tidak apa-apa. Yes. Jadi prinsipnya adalah 3 angka pertama ini, coba kita lihat ini 5 angka pertama ini pasti sama ya, karena kalau misalnya ini 106 derajat, kalau misalnya ini 107 berarti pelemparnya adalah 100 kilo, karena 1 derajat itu sama dengan 100 kilo. Nah, makanya perbedaannya di sini. Ya, selama masih ada di sini, itu perbedaan yang masih bisa ditolerir. Ya, jadi nggak masalah. Ya. Oke, saya cukup sampai situ aja ya. Nah, setelah ini kita save dulu ya. Oh ya, sebelumnya tolong kita buat dulu ini ya, direktori kerja. Jadi masuk ke file explorer. Sebenarnya materinya masih nanti siang, tapi karena kita udah terlanjur ngolah data, jadi intinya adalah kita mengolah data itu harus dengan tertib administrasi, jangan berantakan. Ya, kita harus bisa mengelola data kita itu dengan rapi. Makanya kita bikin direktori kerja, bikin filing, ya. Nah, yang paling mudah itu adalah kita bikin langsung di D. Nah, kenapa harus di D? Nanti saya jelaskan di materi selanjutnya ya. Tapi untuk sementara ini diikuti aja dulu. Jadi bikin folder di D. Ya, misalnya kita kasih nama nih GIS. GIS ya, misalnya gini ya, GIS. Kemudian gitu ya. Saungul 2003. Ya, kasih namanya itu aja. Nah, kemudian klik-klik. Nah, di sini di dalam folder GIS Desa Unggul 2023, ini kita bikin folder lagi. Ini macam kita punya lemari, kemudian ada laci-laci. Ya, lemari, kemudian ada laci-laci. Jadi ini lacinya tabular. Ini data tabular ya. Kemudian yang mau kita masukkan data tabular ya. Kemudian nanti ada lagi shapefile ya, shapefile. Kemudian ada lagi project ya, project. Kemudian ada lagi, kita bikin lagi di sini JPEG. Ya, seperti ini ya. Ini untuk kerapihan pekerjaan. Nah, sekarang Excel ini kita simpan dulu di tabular. File, save dulu ya sebagai Excel. Oke, kemudian tadi GIS. So, ya. Nah, kemudian data tabular. Nah, ini kita tuliskan misalnya koordinat gitu ya. Kita sudah save ke dalam file Excel koordinat. Oke. Nah, ini kita save dulu ya Excelnya ya supaya nggak hilang. Ya. Jadi penginputan ini bisa dilakukan sekaligus, bisa dilakukan apa namanya nyambung gitu ya.
nggak selesai dalam satu waktu kita cicil, bisa juga. Nah, makanya di save. Ya. Nah, nanti mungkin kalau apa namanya pernah dengar mungkin terakhir apa ini ya, Open Data Kit mereka atau Kobo. ODK itu adalah GForm yang dia itu bisa langsung nanti masuk entry kita pakai GForm, kemudian itu koordinatnya bisa langsung kita simpan di situ. Jadi kita bisa ngupload, kemudian masuk koordinat situ, jadi nanti langsung keluar Excel, kemudian questionnaire juga dari situ. Gitu ya. Itu yang lebih canggih lagi. Ya, tapi untuk sementara kita pakai Excel aja dulu ya. Seperti itu. Oke, nah ini kita save dulu ke Excel, kemudian ini kita Excel ini dia tidak bisa dibaca oleh Quantum JIS. Quantum JIS itu yang tadi kita install, itu dia hanya bisa baca file tipe CSV. Sama seperti misalnya dulu SPSS hanya bisa baca DBF, nggak bisa baca XLS. Tapi sekarang udah mulai bisa tuh. Ya, jadi sebenarnya CSV ini hanya sebagai lewat aja untuk apa namanya kartu pas masuk ya. Untuk masuk itu dia formatnya harus CSV. Nah, sekarang kita save as ke dalam format CSV. Ya, tabular, taruh di tempat kita ya, data tabular. Kemudian ini, nah ini yang pentingnya di sini. Ini di save ke dalam CSV. CSV yang di tengah. Ada CSV yang di atas ini, ada yang bawah ini, DOS, Macintosh. Nah, kita pakai yang ini, comma delimited. Mungkin teman-teman yang sering mengelola data mungkin familiar dengan delimiter ya. Delimiter itu kan ada titik, ada spasi, ada titik koma ya. Kalau sering menggunakan ini ya, aplikasi database itu ya biasanya. Kenapa CSV? Kalau misalnya kita bicara CSV, kenapa CSV yang digunakan sering digunakan untuk membangun database itu karena dia filenya kecil dibandingkan dengan DBF. Sehingga akhirnya suka programmer itu menggunakan format CSV. Ya. Koma delimited ya. Nah, kemudian ini namanya bisa diganti nggak apa-apa, langsung aja save. Nah, ini bukan error ya, ini hanya uh, apa? Hanya pemberian informasi saja bahwa kalau kita convert ke CSV itu tidak bisa multiple sheet, hanya sheet yang aktif. Sheet panjang ya, kalau pendek bahaya. Sheet, pakai shin. Kalau pakai sin itu beda lagi artinya. Sheet. Kalau pendek itu beda lagi artinya bahaya. Sheet, jadi dia hanya sheet yang aktif ini yang bisa kita ekspor ke CSV. Jadi nggak bisa misalnya kita ada 10 sheet langsung ekspor bareng sekaligus nggak bisa. Jadi dia hanya yang aktif. Gitu ya. Ini dialog boxnya memberitahukan itu. Oke, nah ini sudah bentuk dalam format CSV ya. Nah, baru kita kembali ke Quantum JIS. Nah, di sini ya, ketika kita di tombol start nih, kita mau cari Quantum JIS ya. Cari yang dia itu adalah desktop, bukan yang browser. Browser beda. Ini kita cari yang desktop ya. Kalau misalnya itu nanti akan muncul halaman ini ya. Ini masih kosong gitu ya. Kayak gini ya. Mungkin saya ulang deh, ini saya hapus. Saya remove dulu ya, biar kita sama. Mulai dari nol. Ya. Ini adalah halaman tampak muka awal. Belum ada apa-apa, itu begini tampilannya kosong. Halaman bersih ya.
Jadi kadang-kadang bersih itu nggak baik, harus kotor, ya. Artinya apa? Artinya di sini belum dilakukan pengolahan apapun. Ini baru mulai buka begini. Nah sekarang kita coba, pertama kita buka dulu base map-nya. Ya, base map itu adalah alas karpet. Ya, ibarat ruangan itu, ruangan ini ada karpetnya gitu, itu alas. Kalau ini kebetulan ubin, itu alasnya. Nah kita taruh dulu alasnya. Alas itu apa? Alas itu adalah peta dasar. Peta dasar yang kita punya sekarang ini adalah peta dasar Jakarta. Ya. Mungkin sudah di-share di grup ya. Jadi itu di copy. Sudah di-share belum nih? Oke. Jadi ada, saya kirimkan folder data praktikum. Zip, di dalamnya ada nanti ini, data praktikum ini ditaruh di direktori kerja kita di DGIS Esa Unggul 2023. Jadi folder data praktikum ini ya, yang sudah di unzip itu di copy, kemudian ditaruh di direktori kerja kita di Esa Unggul. Ya. Jadi jangan terbiasa kita ngolah data, tapi datanya masih mencar-mencar di mana-mana. Bedakan dengan Excel yang bisa kita langsung buka, kita olah langsung di flash disk. Ini nggak bisa. Jadi dia harus pasti dulu ditempatkan di mana, baru kemudian bisa kita gunakan datanya. Ya. Nah, pindahkan dulu folder tadi ke sini, ke direktori kerja kita. Ya, misalnya saya copy ini ya. Jadi data praktikum ini di copy, ya. Kemudian kalau belum diekstrak dulu. Ya. Kemudian di paste ke sini dulu. Nah, data praktikum muncul di sini, ya. Nah, data praktikum ini ibarat kantong belanjaan dari pasar. Sayurnya belum dimasukin ke laci-lacinya, dagingnya belum dimasukin ke laci-lacinya. Nah, itu mau kita masukkan. Ya. Jadi data praktikum ini di dalamnya itu ada macam-macam. Ya. Ada shapefile, tadi tabular sudah ada. Ya. Berarti shapefile ini ya. Ini kita bisa langsung copy, kemudian kita replace yang di atasnya. Di sini kan sudah ada shapefile ya, tapi kan masih kosong yang ini. Nah, ini di replace aja. Replace. Semuanya. Data praktikum itu ada semuanya. Ya. Kemudian shapefile ini replace. Jadi shapefile yang ada data praktikum itu mereplace shapefile yang ada di GIS Esa Unggul. Ya kan? Kemudian di dalam data praktikum ada juga data Tangerang. Ya. Oke, sebentar. Kayaknya udah masuk sini ya, shapefile. Oh, udah. Masuk. Oh, udah. Jadi ini data Tangerang ini bisa diabaikan, ya. Masuk langsung ke tabular ini tabular ini kita copy, kemudian kita taruh di data tabular yang ada di GIS Esa Unggul. Gitu ya. Jadi di dalam folder data praktikum itu ada data tabular, ya kan tabular kan. Isinya dipindahkan ke data tabular tapi di bawah GIS Esa Unggul. Folder data tabular di bawah GIS Esa Unggul. Jadi dia kita naikin. Ya.
Oke, kalau itu sudah oke, berarti kita sudah bisa lanjut ke sini. Diabaikan aja. Ternyata sudah ada di folder itu, jadi nanti daripada double. Oke. Nah sekarang kita mau memanggil tadi karpetnya itu. Karpetnya itu adalah peta dasar yang sekarang kita sedang berada di wilayah mana. Kita ini sekarang nih, saat ini posisi kita di Jakarta. Berarti peta dasar yang kita gunakan, base map-nya adalah peta Jakarta. Ya. Nah, gimana cara manggilnya? Di sini ada layer. Ya. Layer, kemudian add layer, add vector layer. Ini untuk mengeluarkan peta Jakarta, base map kita. Jadi semuanya itu kan pasti alasnya dulu ya, baru kemudian nanti atribut di atasnya. Ya. Oke, sudah sampai sini. Add vector layer, kemudian kita browse. Kemudian kita tadi di mana tadi gis. Ini pasti akan balik-balik seperti ke sini terus. Dia akan nanya di posisinya di mana, lokasinya di mana gitu. Gis Esa Unggul shapefile. Di dalam shapefile itu ada banyak. Nah, yang ini diganti jadi ini ya, S3. Ini ya, file type-nya diganti jadi S3 shapefile. Ya, S3 shapefile. Nah, nanti ini akan muncul nih shapefile ini. Shapefile itu adalah peta digital ya. Ya. Masa? Ya, gimana? Tenang ya, jangan chaos ya. Oke. Ya, ada lagi yang kendala? Yang kendala boleh angkat tangan ya, jadi supaya cepat bisa dibantu. Yang sebelah kanan, sayap kanan. Yang belakang? Yang belakang ada kendala? Ya. Oke. Setiap menit berharga ya. Oke. Nah sekarang kita cari yang ini, ADM Jakarta Poli. Poli itu
Poli itu poligon ya. Poligon itu adalah bahasa lain dari area. Jadi kalau bahasa pemetaan itu poligon dot line polygon. Jadi bukan merek sepeda ya. Oke. Nah, klik di sini open ya. Nah, kemudian add. Ya. Ya, muncul nggak petanya? Kalau belum muncul berarti CRS-nya coba diklik kanan nih, klik kanan ya. CRS ini dipilih yang ini 4326. Muncul. Saya nggak muncul. Kalau muncul berarti aman. Nah, ini peta kita ya. Ini base map kita nih, alasnya. Nah, sekarang kita ingin melihat posisi dari titik-titik tadi ada di mana. Ya kan? Ya. Oke. Coba, sekarang kita gimana caranya ketika kita ingin menampilkan itu, maka kita masuk ke sama ya. Materi tempatnya di sini juga. Udah muncul belum? Udah. Ini sensitif scrolling ya. Jadi kalau kita scroll jadi kecil tuh. Sensitif scroll. Kalau misalnya mau kembali ke tampilan paripurna, itu kita klik kanan, zoom to layer. Dia otomatis akan center. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba tampilkan titik ya. Nah, sama posisinya adalah kita di layer, kemudian add layer. Kalau tadi kita add vector layer, sekarang kita geser ke bawah. Add delimited text layer. Masih ingat tadi koma delimited. Nah, berarti keywordsnya adalah delimited. Ini yang akan menjadi pintu masuk file CSV masuk ke sini. Ya, CSV. Oke. Add delimited text layer, klik. Ya, ini akan keluar seperti ini, ya. Seperti ini. Ya. Nah, ini pelan-pelan ya, kita jalani sama-sama. Jangan lompat langsung ke bawah ya. Jadi dari baris pertama turun kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, yang paling atas ini di sini ada kotak 3 titik. Ini adalah untuk ke browse. Jadi kita mencari file yang kita mau masukkan itu yang mana. Lagi-lagi dia akan bertanya, alamatnya di mana? Kita akan selalu kembali ke GIS Esa Unggul 2023. GIS Esa Unggul 2023. Selalu akan gitu. Karena dia mencari alamat dari file yang mau kita buka. Oke. Nah, ini berarti kita cari di mana tadi? Disimpannya kan di data tabular. Bukan di shapefile. Ya kan? Klik. Nah, kita filenya ini all file, kita misalnya ini bingung nih muncul semua. Ya, coba kita pilih yang text file. Maka dia otomatis akan mengeliminir file lain yang bukan CSV. Jadi kalau misalnya, banyak banget nih bingung file yang mana nih? Coba ke sini dulu. Kita filter dengan ini, sehingga akhirnya yang muncul sini hanya yang CSV. Oke ya, open. Oke, kemudian coba intip ke bawah. Bener nggak tampilannya kayak gini? Atau ada yang berantakan? Berantakan tuh misalnya begini. Ini yang rapi ya. Ini yang rapi ya. Tuh. Kalau yang berantakan tuh kayak gini tampilannya.
Ya, kalau misalnya berantakan berarti pilih salah satu. Custom delimiter, kemudian pilih salah satu. Selain dari yang tadi koma. Kalau misalnya dia tidak begini, jadi misalnya X sama Y nyampur, jadi satu kotak aja, terus kemudian semuanya nyampur, nah berarti itu ada masalah di delimiter. Nah, untuk itu saya tidak punya jawabannya. Karena itu case itu terjadi di satu labcom yang komputernya sama, speknya, diinstal oleh tenaga IT yang sama, aplikasinya versinya sama, tapi ada yang berantakan, ada yang benar. Itu saya tidak bisa menjelaskan. Di luar kuasa ilahi. Di luar kuasa saya maksudnya, itu kuasa ilahi maksud saya. Kuasa ilahi, di luar kuasa saya. Ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah, kalau itu terjadi, maka jangan panik. Berarti itu ada, di dalam perjalanannya, dia berubah delimiternya secara otomatis. Yang tadinya koma menjadi delimiter yang lain. Biasanya delimiter itu berubah menjadi semikolon, titik koma. Semikolon itu begini ya. Jadi misalnya kolomnya misalnya tadi di sebelah kiri itu kan ada nomor, itu dipisahkan begini nih. Terus kemudian nama, gitu, itu delimiter. Yang awalnya itu adalah begini, koma, tapi ada titik koma. Jadi delimiter berubah. Ya, ketika delimiter berubah itu maka di sini terdeteksi berubah. Nah, tugas kita jangan panik, tapi kita cari custom delimiternya apa. Berubahnya itu menjadi apa. Nah, seringkali yang saya temukan itu berubahnya menjadi semikolon, titik koma. Jadi ininya centang, kemudian centang ini gitu. Nanti munculnya akan seperti ini. Yang benar tuh begini. Ya. Kalau misalnya ini kan awalnya kan CSV itu koma delimiternya. Tapi kalau misalnya pas di CSV ini berantakan, berarti kita harus cari delimiter yang lain. Mungkin semikolon, mungkin tab, tapi ini sangat jarang. Mungkin kolon itu titik ya, 2.2. Nah, ketika saya klik koma, ya benar, karena kan memang koma separated file dari awal. Jadi dia sama seperti yang di sini kan, koma. Ya, kalau misalnya sudah benar di awal, tidak perlu. Oke, itu ya, kita intip dulu ke bawah nih. Ya. Kalau benar, berarti lanjut. Kemudian juga hati-hati di sini ya. Ini scroll sensitif ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya scroll nih berubah nih skala datanya. Integer itu adalah data numerik dengan desimal. Integer ya. Real itu adalah data numerik bulat, tidak ada desimal. Jadi jumlah kasus itu adalah real. Sorry. Kembali. Integer itu adalah angka bulat, tapi kalau desimal itu double, itu berarti dia ada angka ada desimalnya. Nah ini hati-hati, ini sangat sensitif tuh, langsung berubah kan? Tuh, saya scroll gini berubah, ya. Jadi kalau misalnya ini kita tiba-tiba berubah menjadi integer, maka dia akan hilang desimalnya, bahaya. Jadi ini sangat sensitif ya, hati-hati ya. Jadi jangan scroll yang suka hobi scroll itu ya. Jangan, tolong tangannya ditahan dulu, jangan sampai scroll di sini ya. Karena kalau ini berubah, dia akan mengubah datanya. Decimal double itu adalah untuk angka yang dia punya karakteristik ada desimalnya. Kalau misalnya ini berubah menjadi integer, yang ini nih, maksud saya nih, maka hanya ada 106 di belakang komanya nggak keambil, gitu. Dan itu sangat fatal, ya. Hati-hati ya, jangan sampai ke scroll. Nah kemudian berikutnya adalah ini semua di checklist saja, ya. Ini semua di checklist, ya semua sudah. Yang ini semua.
Semua first record has field name, artinya baris pertama itu adalah field names. Jangan sampai baris pertama itu turun menjadi data. Baris pertama itu ini ya, yang paling atas nomor, nama, XY gitu. Kemudian trim field itu maksudnya adalah kalau misalnya kosong jangan keambil. Yang sebelah kanan itu kan, sebelah Gmail itu kan sebenarnya masih ada kolom-kolom yang lain. Nah, kayak gitu. Nah, ini baiknya di checklist aja. Empty fields, kalau misalnya field yang kosong, di discard, nggak masuk gitu ya. Nah, kemudian, nah ini yang penting lagi. Geometric definition, karena ini adalah titik koordinat, maka ini harus di checklist titik koordinat. Kalau misalnya ini nggak di checklist, no geometry, nah, ya, no geometry, maka pilihan untuk memilih XY-nya nggak ada. Ya, kalau misalnya ini kan ini the nature of data itu ada XY-nya, itu koordinatnya. Kalau misalnya kita pilih yang bawah ini, maka menghilangkan kemungkinan kita untuk menggunakan ini. Jadi kita pilihnya yang point koordinat. Begitu kita klik point koordinat, muncul pilihan untuk menentukan mana X, mana Y. Gitu ya, itu penting. Ya. Nah, kenapa kita menggunakan X, Y bukan bujur timur, lintang selatan? Supaya sinkron dengan yang sebelah kiri ini. Boleh nggak kita menggunakan X-nya, saya kan bahasa Indonesia, orang Indonesia, saya bangga menjadi Indonesia, kemudian saya bilang, saya mau pakai ini ya, X-nya saya pakai bujur timur aja. Ya, bujur timur. Kalau bahasa Sunda tuh bujur itu, jangan ya. Ada, oh, ini dead jokes ya. Ya. Nah, kenapa ada fungsi, ada tujuannya, kenapa kita akhirnya tadi di Excel itu menuliskannya X sama Y. Karena apa? Karena supaya sinkron dengan yang ada di sini. Jadi kita bisa langsung tahu, oh ini benar. Kalau lintang, dulu, ini apa ya? Bujur timur lintang, kita akan bingung. Jadi kita meminimalisir kebingungan. Jangan kita menjadi bingung terus gitu ya. Nah, dengan kita menggunakan simbol-simbol ini, maka itu memudahkan kita untuk menyamakan dengan yang ada di aplikasi. Oke, ya, next. Bawah lagi. Oke, sudah oke. Ya, nah kemudian ini boleh. Ini pakai yang ini juga, ini pakai yang ini juga nggak apa-apa sih ya. Yang ada add ya, kita add. Coba kita add. Terus, nah ini titiknya di sini nih, posisi kita. Kecil sekali ya. Gimana? Kalau misalnya itu mungkin projectionnya masih kita lihat ya. Nanti dipilih, dicek dulu ya. Nah ini adalah peta, ini adalah hasil kerja kita. Ya. Bagaimana cara membesarkannya? Di sini ada tombol zoom in ya, zoom in. Nah ini kita perbesar. Nih, bayangkan ya,
Ya, nanti bisa pilih ya ininya, CRS-nya. Misalnya yang saya gunakan ini 4326 ya. Klik kanan di koordinat, kemudian pilih CRS itu dia coordinate reference system ya. Oke. Nah, ini adalah contoh kecil kita melakukan pendataan di lapangan ya. Bayangkan kalau misalnya kita uh, melakukan itu JKI itu bagus. Atau ke Jakarta Barat lah. Ya. Oke. Nah, sekarang ini belum selesai ya. Ini belum selesai ya. Meskipun dia sudah muncul, tapi sebetulnya dia statusnya itu masih CSV. Coba kita lihat filenya. Dia belum shapefile. Kalau ini, Jakarta DKI Jakarta ini sudah, kalau saya sorot nih ya, sorot di sini. Nah, dia sudah shapefile. Ya.
Ya, kita lanjutkan lagi ya. Biar nanti ini ada rekamannya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa disimak lagi rekamannya. Nah ini setelah muncul di sini, kemudian kita save as ya, save as ke export, export save as fitur. Ya. Oke, ulang ya. Klik kanan di koordinat, kemudian export save feature as. Nah, kemudian ini formatnya S3 ya, S3 shapefile dari default ya. Kemudian file name-nya balik lagi ke tadi ya, is example ya, kemudian shape file. Nah ini dia. Nah ini
Ini adalah koordinat ya, koordinat ya, save ya, save. Oke. Klik kanan, export, save feature as. Ini nanti kasih nama ya, file name-nya apa. Taruh di his SAUB. Ya boleh. Kemudian masuk ke folder shapefile. Taruhnya di shapefile. Nanti kenapa shapefile nanti saya jelaskan di materi setelah ini ya. Jadi materi tentang manajemen data itu agak belakangan karena kita tadi fokus ke pengumpulan data dulu ya. Oke. Ya, taruh di shapefile, kemudian kita kasih nama koordinat. Ini direktorinya di sini ya. Desa Unggul 2023 shapefile. Ya, kalau saya sudah ada yang jadi saya nggak perlu save. Nah, nanti akan muncul gambar yang persis identik ya sama. Hanya bedanya adalah dia kalau saya sorot di sini nih ya, dia sudah shapefile sampai. Sedangkan yang hijau ini yang bawah ini masih CSV gitu ya. Jadi physically sama, tapi yang satu udah lulus, yang satu belum lulus gitu. Tapi orangnya sama gitu. Oke. Oke, ya mungkin itu dulu ya, kita break 5 menit untuk tadi coffee break yang terlambat. Silakan nanti kita lanjutkan lagi ya. Mohon ini ya Bapak Ibu, kita akan berlari. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk ikut berlari bersama saya ya, karena waktu begitu berharga ya. Karena kita tadi juga mulai sudah terlambat ya. Jadi harapannya Bapak Ibu juga memahami kondisinya supaya ini materi tuntas. Jadi kalau misalnya saya agak melambat, khawatir nanti materi nggak tuntas, nanti Bapak bingung. Bapak Ibu bingung nanti. Ya, jadi saya pengen tuntaskan dulu ceritanya supaya nanti Bapak Ibu paham. Gitu mungkin ya. Silakan bisa break dulu.
Jadi nggak baca yang sebelum asal itu ya. Bikin aja ya berarti Bang. Berarti dari awal satu tadi. 18 ya. Ini nanti diambil. Tapi ini maksudnya kan udah di kayak gini. Jadi nggak bisa otomatis berubah ya. Dan aku semua baru CSV. Itu mana? Yang baca makanya tadi lagi ya. Berarti ya bisa. Ya, kita lanjutkan lagi sedikit ya.
Ya. Nah, sekarang eh, materi selanjutnya adalah terkait dengan visualisasi ya, sebetulnya. Nah, ini kalau misalnya kita punya data titik ya, data titik, ini kita bisa kasih nama. Ini misalnya mau saya zoom ya, klik kanan berdasarkan titik koordinat ya. Ini ada yang salah entry ini kayaknya. Iya kan tuh minusnya hilang. Nah, ini error nih, saya melakukan error ya. Jadi minusnya hilang. Oke, saya ini dulu deh, kayaknya ada kesalahan. Ya saya ulang dulu ya. Saya kayak ada yang salah nih tadi. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita misalnya ingin menampilkan ya, ingin menampilkan ininya, uh, bisa bisa tampilkan itu adalah nomor-nomornya, nomor 1, 2, 3 sampai 10, atau kita menampilkan namanya, labeling namanya. Jadi kita ingin melabel, klik kanan ya, klik kanan di sini, kemudian di sini ada properties. Nah, di sini ada label, ya label. Ulang ya, klik kanan, properties, label, ya. Nah, kita di sini label, kemudian single label. Nah, misalnya kita mau kasih nama apa? Mau kita namakan apa? Misalnya nama ya, nama. Kita pilih. Jadi yang bisa kita tampilkan itu atributnya sesuai dengan yang ada di dalam file Excel yang tadi kita entry, yang kita input. Ya, jadi di file Excel kita kan ada nomor, nama, X, Y, sama jumlah kan. Ya. Nah, misalnya saya mau menampilkan berdasarkan nama. Jadi apply, kelihatan ya. Saya ganti. Ini bisa diganti warnanya ya. Ada yang Jakarta ini bisa diganti warnanya.
Ya. Ya. Nah, saya mau nanya, coba cek di sini. Di sini muncul nggak open layer plugin? Open layer plugin di web. Ini connect internet semua kan? Ya. Ada nggak? Web. Di sini ada nggak open layer plugin? Tidak ada. Berarti kita aktifkan dulu ya. Supaya yang tadi tampilan saya awal itu ketika saya cerita ini gedung apa, ini gedung apa, tampilan Google Map masuk di sini itu adalah dengan kita mengaktifkan ini open layer plugin. Nah, coba kita cek ke plugin dulu. Ya, plugin, kemudian manage and install plugin. Nah, kita cari ya di sini. Ada nggak namanya? Open layer. Ada nggak? Nah, kalau misalnya nggak ada, kita bisa ambil dari sini ya, ke browsing qgis.org namanya, qgis.org. Ya, qgis.org. Nah, kemudian di sini ini ada halaman ini ya, masuk ya. Kemudian download now ya. Nah, kemudian sini ada ya, qgis.org. Jadi pertama adalah di sini qgis ya, qgis.org. Nanti akan diarahkan ke sini ya. Kita klik download. Kemudian kita klik all releases. Nah, di sini ada plugin. Jadi kalau misalnya tadi nggak muncul di plugin, bisa kita download secara manual gitu. Download. Ya. Nah, di sini bisa search ya, open layer plugin. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau misalnya dulu pernah terpapar dengan misalnya ArcGIS ya atau ArcView, itu eh, mereka menetapkan suatu kebijakan
kalau yang namanya extension, di sana namanya extension, kalau di sana namanya plugin, itu harus bayar lagi. Jadi nambah extension bayar lagi, nambah extension bayar lagi. Nah, di sini plugin itu disediakan free, ya. Jadi ini salah satu kelebihan mungkin menurut saya, toolsnya banyak. Tapi memang karena memang ini dikembangkan secara open source, ya artinya saya di Jakarta mengerjakan ini, teman di misalnya di Singapura mengerjakan ini juga, bisa aja nanti mungkin ada dua plugin yang mirip, karena kan kita nggak ngobrol. Baru nanti ngobrol ketika conference. Oh ternyata kamu bikin juga ya? Oh saya juga bikin gitu ya. Bikin apa? Untuk bikin begini nih. Oh sama dong sama saya bikin begini juga. Nah hanya itu aja. Jadi ada plugin yang sama, tapi nanti kita bisa lihat sebetulnya di sini apa namanya dari deskripsinya ya. Nah ini kita search ya. Nah di sini ada muncul open layer plugin. Ya. Open layer plugin. Jadi begitu kita search open layer, nanti di sini ada open layer plugin yang diklik aja. Klik. Nah, kemudian download. Nah, dia akan nanti munculnya sebagai zip. Zip ya. Oke, sebagai zip. Kemudian ini muncul di download ya. Show it folder ya. Nanti posisinya di mana? Nah, di sini hasil download kita ya. Kemudian ini di copy. Copy ya. Nah, ini yang agak rumitnya di sini. Jadi ibaratnya tuh kita harus menelusuri kabel. Kalau kita misalnya ada kerusakan listrik ya, kita telusurin kabel di kemana sih sebenarnya yang salahnya gitu. Nah itu yang kita agak repotnya sekarang di sini. Tapi itu bisa lakukan, ya. Bisa kita lakukan pelan-pelan, ya. Jadi ini harus masuk ke bagian tertentu yang harus kita telusurin jalurnya gitu, ya. Jadi kita mau istilahnya mau kita tanam di situ, ya. Ini kita copy, kemudian posisinya tuh di C ya, C, kemudian program file, Kigis, misalnya tadi di Kigis berapa, ya? Kigis berapa? Ya boleh di situ, berarti di sini ya, 328 ini ya. Kemudian apps, nah ini saat ini kita menyusuri gang. Jadi ini apps ya. Kemudian apps. Kemudian Kigis ya, Kigis LTR. Kemudian Python ya, plugin. Sorry. Bentar. Mining mode. Nah, kemudian di copy ke sini ya, plugin sini ya. Paste, kemudian di ekstrak. Di paste ke sini ya.
Oke. Mungkin kalau belum bisa nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya tidak wajib, tapi kalau misalnya bisa bagus. Oke, kemudian ekstrak. Nah, kalau misalnya sudah diekstrak, ini kebetulan saya sudah install ya, jadi saya nggak perlu ini. Nah, kemudian masuk ke sini lagi, kemudian nanti cari di sini ada nggak. Tapi ini mungkin harus ditutup dulu ya. Ini projectnya kita tutup dulu, kita save. Simpan di project, kemudian ya, untuk merefreshnya kita tutup dulu, kemudian buka lagi. Ya, jadi kembali lagi ke sini ya. Nah, kemudian biasanya di sini sudah muncul nih, manage install plugin ya. Nah, open udah ada? Udah ada? Oke, alhamdulillah. Lega saya kalau ada yang bisa. Oke. Jadi kalau misalnya sudah tadi proses lajur yang tadi, cara jalur yang tadi, maka begitu nanti kita tutup kemudian buka lagi, dia akan muncul di sini nanti open list lagi. Enggak. Tapi ini sekali aja di install. Jadi kalau udah terinstall sekali di sini, nggak perlu lagi install lagi seperti tadi lagi harus kita telusuri gitu, nggak perlu. Jadi sekali aja, sekali imunisasi sekali seumur hidup kan. Ya, imunisasi. Ya, nah, nanti dipilih, kemudian diinstal. Kalau misalnya di checklist ya, di checklist kemudian diinstal. Ada rekamannya ya, nanti bisa di. Oke, kalau misalnya ada yang belum bisa, mungkin itu versi yang mungkin coba versi yang lebih lama sedikit. Maksudnya lebih dulu. Jangan mungkin yang itu nggak cocok versinya. Nah, ya. Jadi harap maklum karena ini kan open source, jadi dikembang seperti Linux zaman dulu. Sebelum sekarang keren, dulu Linux itu begitu.
Ya, jadi ada developernya macam-macam sehingga akhirnya ada bug mungkin ya cocok ini nggak cocok itu, tapi lambat laun dia menjadi stabil. Kenapa? Nggak usah. Maksudnya apa? Aplikasinya? Ya, berarti cari yang sesama. Ya, reinstall lagi. Nggak apa-apa. Ini ibaratnya ini untuk lebih apa namanya sense of locationnya dapat. Ya. Tapi tidak mempengaruhi data enggak. Oke. Nah, kalau misalnya udah ya, ini saya langsung masuk ya. Jadi saya langsung buka projectnya. Open Reason. Nah, kalau misalnya sudah diaktifasi pluginnya, jadi plugin itu begitu ditanamkan tadi, ya, dia nggak serta merta aktif, harus kita aktifasi, ya, aktivasinya itu di sini, ya, di sini. Nah, ini nanti kita harus checklist nih, ya, checklist, install, ya, saya sudah install jadi nggak muncul ya, install, kemudian di close, nah baru nanti akan muncul di sini. Ya, ada banyak. Muncul nggak? Oh, ya. Itu kuasa ilahi berarti ya, di luar kuasa kita. Kuasa admin maksudnya. Oke, nah sekarang yang udah install ini muncul nggak? Kalau nggak muncul berarti harus refresh, harus matikan dulu quantum gis-nya, dimatikan dulu, kemudian dinyalakan lagi. Tutup dulu ya, tutup dulu, kemudian dinyalakan lagi. Nah, kalau misalnya bisa, berarti ini ya tombolnya ini web, kemudian di sini ada banyak pilihan ya. Tapi kalau favorit saya itu adalah OpenStreetMap sama Bing Maps ya, Bing Maps. Nah, misalnya ini saya pakai OpenStreetMap ya. Nah, ini saya pakai OpenStreetMap. OpenStreetMap itu adalah satu komunitas penggiat mapping lah kira-kira seperti itu. Jadi mereka volunteer memetakan ini. Jadi ini ada bangunan-bangunan itu mereka petakan. Jadi ada komunitasnya, penggiat mapping, urban mappingnya. Nah ini menggunakan OpenStreetMap. Kalau kita pengen melihat hijaunya daun pohon, danau, maka kita ganti. Jangan OpenStreetMap, tapi gunakan yang saya senangnya sih menggunakan Bing Aerial. Nah jadi tampilan seperti ini. Ya, ini karena tulisannya hitam jadi nggak kelihatan, tapi sebenarnya ada tulisannya ya. Ini nanti tinggal digantinya. Nah ini lebih lebih apa namanya secara location lebih ngena gitu karena kita bisa melihat oh iya betul di sini ada lapangan ya, oh betul di sini ada. Jadi sense of space-nya dapat, spasialnya. Nah ini bagus kalau misalnya nanti peta penelitian itu menampilkan juga sebagai variasi. Oh iya ternyata kita surveinya di pinggir jalan tol gede ya. Mana jalan tolnya ini? Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kebetulan administrasinya persis dibatasi oleh jalan tol, tapi mungkin aja ada wilayah yang wilayahnya di sini, misalnya. Kita surveinya ke sini nih misalnya, ya. Kan nggak bisa langsung nyebrang ya, ya kan? Kalau misalnya kebetulan kita survei DBD di sini, kemudian kita mau daerah survei kita juga di sini juga pemukiman di sini, berarti kan nggak mungkin bisa nyebrang karena jalan tol ya, harus muter. Nah itu bagian dari deskripsi spasial.
Begitu juga kalau misalnya ada sungai, kita nggak mungkin nyebrang sungai, harus keliling, gitu ya. Mana kok buktinya mana? Kamu kenapa sih lama banget surveinya? Misalnya gitu ya. Kalau itu ternyata di lapangan tuh kondisinya begini, nggak bisa saya langsung lompat begitu Pak. Saya harus muter dulu. Karena apa ini tol. Jadi sense of location itu lebih dapat kalau misalnya kita bisa menampilkan seperti itu. Ini bagi dari variasi aja. Bagi dari variasi. Nggak wajib, tapi kalau misalnya ini ditampilkan akan lebih membawa kita turun lagi tuh jauh ke bumi. Kan tadi bahasa langit tuh. Nah kalau misalnya sini kan oh iya benar ya, iya ya, gitu ya. Ya, mungkin itu dulu materi untuk jam segini ya. Satu jam segini dulu, nanti kita lanjut lagi. Mungkin ada lelah juga, jadi mungkin kita bisa istirahat. Tadi nggak ada coffee break jadinya ya. Di skip. Ya, jadi nanti mudah-mudahan kita bisa mulai lebih awal ya Bapak Ibu ya, supaya nanti kita bisa selesaikan materi di waktu yang sempit ini. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Pak